Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, pabrik dan gudang makanan di Kota Tangerang terbakar. Diduga gelapkan uang, orang tua 3 siswa dilaporkan pihak yayasan ke polisi. Dua pelajar di Cilegon yang mengendarai motor tewas dihantam truk trailer. Dua pelajar yang mengendarai motor tabrakan dengan truk trailer di Jalan Raya Merak, Kota Cilegon. Korban mengalami luka parah setelah peristiwa tersebut. Kecelakaan ini bermula saat pengendara sepeda motor dari arah Merak menuju Cilegon untuk berangkat sekolah. Di lokasi kejadian, korban berusaha mendahului kendaraan lain yang ada di depannya. Namun naas, saat itu sebuah truk trailer dari arah berlawanan juga melaju mendahului sebuah angkot yang berhenti tiba-tiba. Akibat tabrakan tersebut, pelajar yang berboncengan meninggal di lokasi kejadian, sementara pengemudi motor meninggal dunia di Rumah Sakit Krakatau Medika. Kendaraan korban dan truk trailer langsung diamankan polisi. Petugas juga masih memeriksa sopir truk trailer. Posisi saya lagi nyalip angkot berhenti. Nyalip motor lagi. Artinya dua kendaraan ini saling salip begitu, Kang? Ya. Si Akang tadi nyalip angkot, kemudian yang pelajar ini nyalip motor gitu. Ya. Itu kondisi kendaraan ngebut apa gimana, Kang? Ya, kalau kondisi kendaraan ya biasa, kalau ngebut enggak. Kan lagi namanya nyalip gitu. Karena saat ini untuk korban yang luka berat sedang ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit KS, dan juga untuk korban yang meninggal dunia juga sedang dilakukan pembersihan di rumah sakit. Artinya yang satu kritis, yang satu meninggal dunia ya? Betul, jadi yang bersangkutan adalah kakak beradik yang dikendarai oleh adiknya. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Cilegon. Polisi juga menghimbau kepada para orang tua membatasi anak-anaknya untuk mengendarai kendaraan roda 2. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Di era gempuran serba modern, usaha kerajinan anyaman bambu di Kampung Paku Haji Girang, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang masih tetap bertahan. Perajin anyaman bambu di kampung ini, yakni perempuan, mulai dari yang berusia muda hingga perempuan yang sudah lansia. Meski saat ini banyak perabotan rumah tangga berbahan dasar plastik, namun tidak menyurutkan semangat emak-emak ini sebagai perajin. Para perajin di kampung ini biasa menghasilkan kerajinan anyaman dasar bambu seperti kipas, kukusan, tampah, dan nyiru yang mereka jual dengan harga mulai dari Rp3.000 hingga Rp30.000. Menurut salah seorang perajin, keahlian menganyam bambu didapat secara turun-temurun dan sudah diwariskan oleh orang tuanya sejak kecil. Hasil yang didapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada 60 atau 80 tahun. 80 tahun ya? Iya. Berarti turun-temurun ya? Iya, turun-temurun dari nenek moyang sampai ke nenek, ibu, turun ke saya. Kalau untuk bahannya sendiri? Kalau bahannya sendiri dari bambu. Bambunya bambu biasa apa bambu apa? Bambu khusus, bambu tali. Oh, bambu apus ya? Iya, kalau bambu biasa mah nggak bisa. Nah, kalau untuk tingkat kesulitannya dari mana sih, Bu? Masang ininya tadi. Lis ya, pinggiran ininya ya. Oh, itu sulit ya? Iya, agak sulit ininya. Kalau untuk nganyam-nganyamnya mah udah biasa ya? Kalau untuk nganyam biasa. Iya. Meski banyak produk saingan, namun mereka tetap bersyukur produk anyaman bambu yang sangat tradisional ini masih banyak diminati dan tidak pernah sepi pembeli.
Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Di tengah kemajuan zaman, pandai besi tradisional masih bisa ditemui di sejumlah daerah. Salah satunya di Kampung Pulau Kempis, Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Salah satunya Amsori. Sudah puluhan tahun menjadi pandai besi. Suara-suara pukulan besi terus terdengar hampir setiap hari di kampung tersebut saat para pandai besi sedang memipih besi untuk dijadikan golok atau pisau. Setiap harinya Amsori dibantu oleh beberapa anggota keluarganya. Kegiatan pandai besi biasanya dilakukan sejak pukul 8 pagi hingga sore hari. Pekerjaan ini pun dilakukan dengan alat yang masih tradisional dan sangat sederhana. Proses pembuatan golok dan pisau diawali dengan membakar lempengan besi di atas bara api. Setelah panas, besi kemudian dipukuli berkali-kali menggunakan palu besar. Golok dan pisau itu kemudian dihaluskan. Untuk sarung dan gagang goloknya terbuat dari kayu mahoni yang diberi motif serta ukuran di bagian sarungnya sehingga terlihat indah. Bahkan proses pewarnaan sarungnya pun masih menggunakan bahan alami dari daun pohon jati. Sehari Amsori mampu membuat 20 golok dan pisau berbagai ukuran. Untuk harga jual sendiri bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp1.500.000. Amsori juga biasa menerima pesanan untuk membuat golok dengan bahan besi tertentu. Tidak hanya dari Banten, pesanan juga datang dari Sumatera hingga Papua. Kalau untuk menjual di sini datang sendiri karena saya sudah lama di sini. Saya berdiri dari tahun 95 ya. Jadi dari orang ke orang mungkin udah pada tahu karena di sini satu kecamatan hanya satu titik. Jadi udah lama karena waktu dia orang udah pada sendiri ini. Pak, terus yang paling jauh nih yang datang ke sini dari daerah mana, Pak? Iya, kalau jauh ya melalui orang juga ya. Nah, ada yang di Papua, ada yang di Bandung, ada yang di Jawa, ada di mana? Di Bali, di situ di Bangka Belitung gitu. Ke sini ya. Tapi tidak secara langsung dari orang ke orang gitu karena jadi pesanan. Ya pesanan. Ini dari mana? Dari saya, dari Banten. Nah, coba saya bikin. Nah, dari situ dia. Untuk pemasaran, Amsori tidak perlu kebingungan karena para pedagang biasa datang ke tempat ini untuk membeli golok hasil karyanya dan dijual kembali ke konsumen di sejumlah wilayah. Belanja pisau, Pak. Dari mana, Pak? Dari Gabus tuh. Lagi mesen pisau udah seminggu ini. Buat dijual lagi. Mesen 50 baru ada berapa ini 9. Pak, kenapa sih pilih golok dari daerah di sini nih, Pak? Mungkin kualitas rada bagus ya. Jadi kalau tempat sejen mungkin sapuhannya kalau kata bahasa sini ya kurang pol. Kalau ini ya alhamdulillah pol gitu. Selain memproduksi golok dan pisau, di tempat pandai besi ini juga konsumen bisa memesan berbagai jenis alat pertanian seperti celurit dan cangkul. Amsori juga berharap ada penerus yang bisa melanjutkan usahanya sebagai pandai besi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.